hidupnya diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami, jagalah kami Tuhan. Biarlah rencana Engkau yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di Roma 1 ayat 6 mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Wow, ini ayat yang luar biasa. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita ini dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Kristus. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma ini menuliskan bahwa dia menerima karunia kerasukan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu merupakan kasih karunia yang terimanya dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak menyombongkan diri, tapi dia katakan semuanya itu adalah karunia Tuhan. Dia dipanggil untuk menyampaikan Injil. Nah, sekalipun awalnya mereka bukanlah bangsa pilihan, namun karena kasih dan anugerahnya Tuhan Yesus, maka mereka menerima limpahan berkat yang besar, yaitu apa? Keselamatan. Jadi ada orang bilang, kita kan bukan bangsa Israel, bukan orang yang terpilih. Tidak ada masalah, karena keselamatan itu Tuhan berikan bukan untuk bangsa Israel saja, tapi seluruh umat ada di dunia ini. Bukan saja jemaat Roma yang dalam posisi demikian, kita juga mengalami hal yang sama, sebab kita telah dipanggil menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus itu begitu luar biasa. Bayangkan kalau kita menjadi milik anak angkat raja ataupun presiden. Itu sungguh bangga dan luar biasa dan bahagia. Begitu jugalah kita ini dijadikan, diangkat menjadi milik Kristus, Sang Raja, Sang Ciptaan yang luar biasa. Nah, inilah Tuhan kita. Pilihan Tuhan dalam hidup kita ini haruslah ditanggapi dengan serius. Ada orang mengatakan, aku tidak tahu, Pak. Kita harus tahu bahwa Tuhan memilih kita. Kita mungkin sama seperti Paulus dengan segudang sisi gelap dalam kehidupan di masa lalu. Namun sama halnya dengan Paulus, kita juga beroleh pengampunan. Jadi Rasul Paulus itu sebelumnya itu membunuh orang Kristen, mensiksa orang Kristen, dan dengan mata dia melihat Stefanus dibunuh, ya dilemparin batu sampai dia meninggal. Nah, inilah luar biasa Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni kesalahan manusia. Karena itu kita harus memberi tanggapan yang baik untuk menerima panggilannya sebagai milik kepunyaan Kristus. Kita ini sekarang milik Dia, beda dengan dulu. Marilah kita berubah mindset kita, kehidupan kita, sifat kita, watak kita, kebiasaan kita. Ini juga yang seharusnya menjadi motivasi setiap kita dalam melayani Tuhan, supaya anugerah keselamatan dapat diterima juga oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga besar atau teman-teman sekerja di kantor kita. Marilah kita ingat, kita ini milik Tuhan. Siapapun yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita, biarlah kita dapat menjangkau mereka dengan berita keselamatan sampai mereka benar-benar diselamatkan. Bukankah mereka juga sama-sama dipanggil menjadi milik Kristus? Mari lakukan bagian kita dalam memberikan kabar sukacita ini. Saudara sekalian, jangan buang waktu. Berdoa buat orang yang belum kenal Tuhan di sekeliling kita. Ya, marilah kita percaya Tuhan Yesus akan menjamah mereka. Kita ini bukan milik dunia, tapi kita milik Kristus. Karena itu, marilah kita hidup menuju ke satu hal seperti Kristus. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ada orang mengatakan, Pastor Amin, saya tidak sanggup. Aku juga tidak sanggup kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Kalau kita mempunyai kelinduan, Tuhan hanya mau cari orang yang mempunyai kelinduan dan kemauan, bukan orang sempurna. Kemungkinan kita sombong, kemungkinan kita nggak punya uang tapi soknya bukan main, kemungkinan kita banyak uang dan kita sombong, kemungkinan kita pintar, kita sombong. Mari kita ingat, semuanya yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita ini milik Dia. Mari kita berdoa supaya Tuhan memakai kita punya kepintaran, kekayaan, keberadaan kita itu bisa memberkati orang lain. Ya, may the Lord bless you. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hari ini kita sadar kita adalah milik Engkau Tuhan. Kita bukan milik dunia ini. Kita bukan milik kita sendiri. Kedagingan kita sombong. Mau orang tahu kita ini siapa. Tidak mau rendah hati, mau menang sendiri. Tuhan bentuklah kami, rubahlah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus,